Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Shadaqallahul azim. Jamaah asatidzah, ustadzat, as-shaimun was-shaimat, akramakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang ke-11 Ramadan ini kita kembali bertemu dan bersuah mengikuti pengajian rutin Ramadan. Semoga kita semua senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas beberapa tema penting tentang fiqhuz zakah. Yang pertama, terminologi yang biasa digunakan Al-Quran untuk menjelaskan kata zakat. Yang kedua, syarat-syarat wajib zakat. Dan yang ketiga, jenis-jenis zakat. Jamaah yang berbahagia, pada pertemuan pertama yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian kata fikhi dan zakat, baik dari aspek loghah, bahasa, maupun secara istilah atau syar'an, yang menunjukkan betapa makna dari fikih maupun zakat itu sangat indah, luar biasa, dan juga peran serta fungsi zakat begitu penting dan menentukan untuk tegaknya Islam maupun umat ini. Nah, sehingga memang zakat ini digandengkan dengan sholat. Ya. Semoga di bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat
dan juga zakat insyaallah. Baiklah jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kita. Yang pertama tentang istilah atau terminologi yang biasa digunakan Al-Quran untuk menjelaskan kata zakat. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan kata zakat itu. Yang pertama adalah as-sadaqah. Ya. Jadi kata as-sadaqah dalam Al-Quran artinya adalah zakat. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Nah, kata sedekah dalam ayat ini artinya zakat. Maka yang disuruh ambil adalah zakat, walaupun menggunakan kata sedekah. Ya. Ya. Walaupun jamaah sekalian, tentu dalam istilah kita sehari-hari bahwa sedekah itu adalah pemberian yang bersifat sunnah. Ya. Jadi dalam penggunaan sehari-hari memang kata sedekah itu adalah pemberian harta yang sunnah. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sedekah yang artinya zakat. Berarti wajib. Ya. Jadi sedekah yang ada dalam ayat ini surah At-Taubah ayat 103 adalah sedekah wajib. Berarti itu adalah zakat. Ya. Ya, itu jamaah sekalian, kata sedekah dalam Al-Quran berarti zakat, yang tentu hukumnya wajib. Terus yang kedua adalah kata nafkah atau infak. Ya. Kata anfaqah juga dalam Al-Quran berarti zakat, yang tentu hukumnya wajib. Juga dalam surah At-Taubah ayat 34, potongan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan, ya, wala yunfiqunaha. Nah, kata infak di sini artinya menzakatkan, ya, menzakatkan atau mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah berita, ya, walaupun dikatakan di sini berita gembira tentang azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, jadi kata infak juga
di dalam Al-Quran artinya zakat. Walaupun dalam penggunaan sehari-hari sama dengan kata sedekah tadi. Ya. Kata sedekah kan hukumnya sunnah. Tetapi pada ayat tadi, karena arti dari sedekah adalah zakat, maka hukumnya wajib. Nah, sama juga dalam ayat yang kedua ini, kata infak, yang juga sehari-hari kita gunakan untuk yang sunnah. Tetapi dalam ayat ini, artinya adalah zakat. Maka juga hukumnya wajib. Ya. Maka itu hanya istilah, ya. Kalau kita baca ayat, ya dipahami seperti itu. Bahwa kata sedekah di sini artinya zakat, berarti hukumnya wajib. Kata infak di ayat ini juga artinya zakat, maka juga hukumnya wajib. Tetapi dalam istilah yang kita gunakan sehari-hari tentu tidak seperti ini. Kalau kita mengatakan sedekah, berarti itu sesuatu yang sunnah. Itu. Jadi kita mengumpulkan sedekah, itu sunnah. Ya. Atau kita mengumpulkan infak untuk fakir miskin atau untuk bencana, itu juga adalah sunnah. Ya. Tetapi ketika kita membaca ayat-ayat tadi, bahwa kedua kata ini menunjukkan arti zakat, berarti hukumnya wajib. Ya, jadi dalam peristilahan. Berarti sudah dua, as-sadaqah, kemudian al-infaq. Kemudian yang ketiga, kata hak. Ya, kata hak yang artinya kebenaran. Tetapi dalam Al-Quran pada ayat surah Al-An'am ayat 141. Surah Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thamari idza athmar wa atu haqqahu yauma hasadi." Ya. Ini ayat di surah Al-An'am ayat 141. Kulu min thamari, makanlah dari buahnya. Idza athmar, apabila dia berbuah. Kemudian wa'atu haqqahu, itu diistilahkan haqqahu di sini. Dan berikanlah haknya. Nah, kata hak di sini artinya zakatnya. Ya. Maka keluarkanlah zakatnya. Ya. Atau berikanlah zakatnya yauma hasadi, pada hari panennya. Ya. Ya, jadi kata hak dalam ayat ini juga bermakna zakat, yang artinya wajib ditunaikan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kata afu, al-afu. Ya. Kata ini ada dalam surah Al-A'raf ayat 199. Surah Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin." Ya. Khudil af, ambillah al-af, zakatnya. Ya, jadi zakat juga di sini. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya. Nah, inilah beberapa terminologi atau istilah yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan kata zakat. Ya, jadi tidak selamanya Al-Quran menggunakan kata zakat yang berarti zakat, ya, tetapi ada istilah-istilah yang lain, yang empat tadi itu. Yang pertama adalah kata as-sadaqah. Ya.
Kemudian yang kedua adalah al-infaq, anfaqah. Ya, banyak sekali juga dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah kata al-haq. Wa atu haqqahu. Ya. Berikan haknya, maksudnya berikan zakatnya, keluarkan zakatnya. Dan yang keempat adalah al-afu. Khudil af. Walaupun kata al-afu itu kan maksudnya memaafkan, ya. Maka kita katakan afwan, ya, maafkan. Tetapi dalam ayat ini kata al-afu berarti zakat, yang tentu hukumnya wajib, ya. Kemudian selanjutnya kita ke yang kedua adalah syarat-syarat wajibnya zakat. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga wajib kita menunaikan zakat. Yang pertama tentu dia adalah seorang muslim. Ya. Dia harus muslim. Berarti yang tidak muslim ya tidak wajib. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini di surah Al-Furqan ayat 23. Ini menjelaskan tentang orang yang bukan muslim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna, dan kami hadapi, ila ma amilu, segala apa yang mereka lakukan atau amalkan, atau segala amalannya, min amalin, dari amal-amal, faja'alnahu, maka kami menjadikannya haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Ini jelas bahwa amal yang dilakukan oleh orang yang bukan muslim, istilah Al-Qur'annya itu haba'an mansura. Ya, bagaikan debu yang berterbangan. Ya, yang tidak ada nilainya. Ya, sehingga zakat ini hanya wajib kepada muslim. Ya, kepada muslim. Ya. Jadi zakat itu hanya muslim, jangan pergi ke yang non muslim. Bayar ke zakatmu. Pasti dia kaget, zakat apa? Nah, kalau di politik Islam mereka itu bayar jizyah namanya. Tapi ada konsekuensinya. Orang non muslim membayar sesuatu bukan zakat, tetapi namanya jizyah. Ya, sebagai bentuk timbal balik dari apa yang kita berikan kepada mereka dari rasa aman, perlindungan, fasilitas dan seterusnya. Itu mereka membayar namanya jizyah, ya, bukan zakat. Zakat itu hanya wajib bagi yang muslim. Ya. Terus yang kedua adalah akil, berakal. Ya. Walaupun para ulama kita, para fuqaha, ya, istilah kemarin fuqaha, ya, mengatakan bahwa orang yang tidak berakal, contohnya orang gila, tapi dia kaya. Ada kira-kira ini orang gila kaya? Ada Ustaz? Di mana ya? Ya, siapa tahu ada di dekat rumah tak. Orang kaya, orang gila kaya gitu. Gimana tuh? Tidak memenuhi syarat karena tidak akil, ya. Nah, para fuqaha mengatakan bahwa orang yang tidak berakal ini yang wajib mengeluarkan zakat adalah ahli warisnya. Ahli warisnya atau yang menanggungnya. Itu yang membayar. Sama dengan anak yatim.
Ya, anak yatim, ada anak yatim yang kaya juga. Ya, anak yatim kaya karena dia dapat warisan dari orang tuanya. Dia kaya. Tapi kan belum akil dia. Maka juga yang wajib zakat itu adalah yang menanggungnya. Ya, yang mengurusnya gitu. Itulah yang mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ittajiru fi amwalil yatama hatta la ta'kulaha zakah. Ya. Jadi niagakanlah harta anak-anak yatim hingga tidak habis dimakan zakat. Gitu. Ya. Jadi kalau kita pelihara anak yatim dan anak yatim ini punya harta banyak, ya. Jangan sampai hartanya itu dibiarkan saja, tidak berkembang, ya, sehingga habis gara-gara zakat. Setiap tahun diambil untuk zakat, hanya habis. Itu tidak boleh. Rasulullah SAW justru memerintahkan kepada kita, ittajiru fi amwalil yatama. Kembangkan itu hartanya anak yatim. Hatta la ta'kulaha zakah. Supaya tidak habis dimakan zakat. Ya, kasihan ya kalau habis hartanya untuk zakat, untuk masa depannya apa? Maka yang mengurus, yang menanggung anak yatim ini, dia harus jadikan sebagai dalam aktivitas ekonomi gitu ya. Ya. Ittajiru kata Rasulullah SAW. Ya, jadi orang yang tidak berakal tadi maupun anak yatim yang belum akil, yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah ahli warisnya atau yang mengurus atau yang menanggungnya. Ya, jadi tidak ada yang lepas. Ya. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga adalah merdeka. Ya, walaupun sekarang memang sudah tidak ada istilah perbudakan. Tetapi kan dunia ini tetap berputar. Ya, kalau terjadi perang itu kan ada lagi perbudakan, tawanan. Ya, jadi budak itu memang tidak punya apa-apa, bahkan dia sendiri yang dimiliki. Ya, beda kalau zakat fitr, ya semua nanti dibayar. Ya, jadi syarat yang ketiga itu harus merdeka. Ya, kalau budak tidak. Dan memang budak itu kan tidak punya apa-apa dan tidak punya harta. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, bahwa harta yang kita miliki itu sudah mencapai senisab. Ya. Jadi ada ukurannya yang harus tercapai. Itu namanya nisab. Nisab. Jadi harta yang kita punya kita harus hitung. Ya. Kalau dia sudah mencapai nisab, jumlah atau ukuran tertentu minimal, sehingga wajib zakat. Ya. Nanti berbeda-beda. Tapi yang paling umum mungkin memang kita wajib mengeluarkan zakat mal. Ya, zakat mal kan ukurannya emas. Ya. Kalau ukuran emas kan 85 gram murni, ya, emas murni. Jadi itu ukurannya nisab. 85 gram. Jadi kalau kita punya uang sekarang di bank atau di rumah disimpan seharga 85 gram emas murni. Kalau sekarang mungkin 1 juta Ustaz ya, harganya 1 gram. Ya, 1 juta lebih mungkin. Ya, kita punya 85 juta, itu sudah sampai nisab namanya. Apalagi kalau lebih. Tapi kalau tidak sampai itu berarti tidak cukup senisab namanya. Berarti belum wajib zakat. Ya. Jadi untuk mempermudah kita ukurannya emas itu. Ya, beda kalau petani lain lagi. Ya, tapi kita semua di sini pasti zakatul mal yang ukurannya adalah az-zahab atau fiddah juga boleh. Ya.
Jadi itu syarat yang keempat, harus mencapai senisab. Maka ketika mencapai senisab, wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya 2,5%, 2,5% zakatnya. Ya, jadi kalau sudah sampai senisab, zakatnya 2,5%. Terus yang keempat, yang kelima, syarat yang kelima adalah harta sudah sampai haul namanya. Ya, jadi kalau tadi nisab berarti itu ukuran atau jumlah, itu nisab istilahnya. Kemudian yang kelima adalah haul. Haul itu artinya sudah berjalan selama 1 tahun. Ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak wajib zakat pada harta yang belum sampai 1 tahun. Ya, jadi ada masanya. Harta yang kita miliki itu sudah kita miliki selama 1 tahun. Ya, lebih abdalnya sih menggunakan Komariah, bulan Komariah. Apalagi kita kan ingin kalender Hijriah global. Ya, maka mungkin tepatlah kita bayar zakat di bulan Ramadan. Karena kita menggunakan ya Komariah, jangan miladiah. Ya, Komariah, haulnya kita menggunakan Komariah, bulan Komariah. Jadi kalau kita membayar bulan Ramadan ini, berarti Ramadan depan lagi bayar lagi. Berputar gitu 1 tahun. Ya, ya, hatta yahula alaihil haul. Jadi harus 1 tahun. Kemudian yang terakhir, bahwa harta yang dimiliki itu betul-betul kepemilikan penuh. Ya, artinya harta itu kita punya hak untuk memanfaatkan, menggunakan. Ya, itu hak penuh kita gitu. Bukan pinjaman, bukan kredit. Ya, kalau pinjaman kan bukan hak kita. Ya, atau bukan juga hasil kejahatan. Hasil kejahatan. Hasil apa itu? Hasil korupsi. Hasil judi. Oh, itu tidak boleh. Itu dianggap kita tidak memiliki secara penuh itu. Ya, karena ya namanya juga pinjaman kan berarti milik orang. Ya, atau milik bersama. Kan berarti kan enggak milik bersama, bukan milik pribadi kan itu. Ya. Dan yang paling penting tadi itu adalah bukan hasil kejahatan. Hasil curian, hasil korupsi, hasil judi, jual benda haram, merampok, menipu. Ya, itu dipastikan ya. Makanya dalam ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Itu. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik-baik, ya kan. Harus thayyibat. Ya, kalau thayyibat halalan juga pasti. Ya. Jadi itu perlu selalu dipastikan ya. Ya, bahkan dalam hadis memang innallaha la yaqbalu min malin min gulul itu. Bahwa Allah tidak menerima sedekah yang berasal dari harta yang tidak sah. Itu gulul istilahnya, harta gulul. Harta yang tidak sah karena kita hasilkan dari hasil kejahatan. Nah, gitu ya. Nah, ini jemaah merupakan syarat untuk wajibnya kita menunaikan zakat. Ya. Terus yang terakhir, untuk nanti kita lanjutkan insyaallah macam-macam zakat. Ya, nanti kita akan bahas ini lebih jauh bahwa zakat terbagi 2. Kemarin juga kita sudah jelaskan sedikit. Yang pertama adalah zakatun nafs. Ini pasti terkait dengan Ramadan. Karena kita akan bayar zakat fitr.
atau zakat fitrah. Itu adalah zakatul nafs namanya, zakat jiwa. Ya, yang itu ya tidak seperti syarat-syarat tadi ya. Kalau yang tadi itu adalah zakat yang kedua, yaitu zakatul mal. Zakatul mal. Zakat harta. Ya. Nanti kita akan bahas macam-macamnya lagi nanti. Zakatul nafs itu apa saja, kemudian zakatul mal itu apa saja, insya Allah. Ya, mungkin untuk sementara penjelasan kita pada siang hari ini, kemudian kita lanjutkan untuk dialog kalau ada hal yang perlu kita dialogkan. Syukran lakum wa jazakumullah khairal jaza.